Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para siswa yang Bapak banggakan dan juga seluruh yang menyaksikan video tausiah ini yang sama-sama mengharapkan ridha Allah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga dan para sahabatnya, dan juga kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapat syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Para mustami dan juga para siswa sekalian, hari ini kita berada di bulan Rabiul Awal, di bulan Rabiul Akhir, yaitu tepatnya tanggal 12 Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Perlu kita ketahui pada bulan yang sama Rabiul Akhir tahun keempat Hijrah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Hasyr. Surat itu diturunkan setelah terjadinya perang Bani Nadir. Maka pada kesempatan kali ini kami akan mentadaburi 3 ayat di dalam surat Al-Hasyr, yakni ayat 18 sampai dengan ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menyerukan kepada orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah. Dan yang luar biasa, perintah takwa di dalam ayat tersebut disebutkan 2 kali. Dan inilah satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang di dalam satu ayat diserukan 2 kali perintah takwa. Kedua perintah takwa ini mengapit wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Para ulama mufassirin menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hari esok atau ghad pada ayat ini adalah akhirat. Maka ayat ini sesungguhnya memerintahkan kita untuk banyak bermuhasabah atau introspeksi diri. Setiap ada kesempatan, setiap periode waktu tertentu, sempatkan untuk muhasabah. Apa yang telah kita lakukan untuk akhirat kita. Jika di dalam sebuah perusahaan pada akhir tahun mereka sibuk menyelesaikan laporan untuk bahan evaluasi, semestinya kita yang mengejar akhirat lebih perhatian pada muhasabah, introspeksi dengan amalan-amalan kita. Ketika menjelaskan surat Al-Hasyr ayat 18, Ibnu Katsir mengingatkan, sebagaimana Khalifah Umar bin Khattab mengingatkan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sendiri sebelum dihisab Allah. Lakukan muhasabah di dunia ini sebelum dihisab Allah di akhirat nanti. Maka mari kita lihat bagaimana akidah kita. Apakah masih rapuh atau mungkin ada hal yang perlu dikuatkan?
Kita evaluasi ibadah kita. Jika kita tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, apakah sudah berjamaah? Apakah kita juga mengerjakan sholat sunnah? Apakah sholat kita semakin khusyuk atau tidak? Demikian pula dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Juga terkait dengan hablum minan nas. Bagaimana perlakuan kita kepada istri, kepada anak-anak kita, bakti kita kepada orang tua, akhlak kepada guru, kepedulian terhadap sesama, bantuan kepada kaum du'afa. Semua itu akan menjadi bekal kita untuk masa depan, ghad, yaitu nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, melanjutkan firman-Nya dalam surat Al-Hasyr ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Jangan pernah lupa kepada Allah. Selalu sertakan Allah dalam kehidupan kita. Perbanyak zikir, menyebut asma Allah. Tetapi juga selalu ikuti tuntunan Allah dalam segala perbuatan yang kita lakukan. Memahami aturan Allah dan menaati pada setiap langkah. Inilah hakikat zikir dalam kehidupan. Jangan sampai melupakan Allah, karena ketika kita melupakan Allah, Allah akan menjadikan kita lupa diri. Timbul kesombongan seperti iblis yang akhirnya diharamkan masuk surga. Na'udzubillah. Jangan melupakan Allah, karena ketika kita melupakan Allah, Allah akan menjadikan kita lupa diri, merasa paling berkuasa, dan bisa berbuat apa saja. Seperti Fir'aun yang akhirnya binasa, ditenggelamkan Allah di Laut Merah. Na'udzubillah. Jangan melupakan Allah, karena ketika kita melupakan Allah, Allah akan menjadikan kita lupa diri, merasa paling kaya dan membanggakan kekayaannya. Seperti Qarun yang akhirnya binasa, ditelan bumi berserta seluruh hartanya. Na'udzubillah. Para mustami'un, mustami'at, dan juga para siswa sekalian yang sama-sama mengharapkan ridha Allah. Kemudian di ayat 20 Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr, "La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun." Tidaklah sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang suka bermuhasabah, lalu senantiasa ingat kepada Allah, mereka beriman dan bertakwa, ujung nasibnya adalah surga. Sedangkan orang-orang yang lalai tidak bermuhasabah, lalu dengan Allah, mereka akan semakin jauh hingga tempat kembalinya adalah neraka. Dan tidak sama antara penghuni surga dan penghuni neraka. Penghuni surga adalah orang-orang yang paling beruntung, sedangkan penghuni neraka adalah orang-orang yang paling merugi. Semoga kita semua dimudahkan Allah untuk bermuhasabah, introspeksi diri, mengevaluasi diri sendiri, sehingga semakin baik amal kita, semakin banyak bekal akhirat, semakin dekat dengan Allah, dan kelak Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah mengampuni kita atas segala dosa dan kesalahan. Semoga Allah mengistiqomahkan kita di jalannya dan menjadikan kita ahli surga. Juga memberkahi kita semua, memberkahi negeri ini, memberkahi kaum muslimin dimanapun mereka berada. Mungkin itu saja tausiah doa singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya
khusus untuk saya dan umumnya bagi seluruh yang melihat dan mendengar video ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.